Hai, welcome to Revival Worship Church. Selamat hari Minggu dan selamat datang dalam ibadah online Reward Church. Hari ini dengan sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Pastikan kita tetap luar biasa karena Tuhan yang luar biasa selalu menyertai kita. Hari ini sebelum kita mulaikan ibadah kita di tempat kita berkumpul, di rumah, ataupun Anda sedang dalam perjalanan, dimanapun Anda menyaksikan siaran ini, sama-sama dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Karena kita percaya saat kita menyembah Tuhan, mengucap syukur, dan beribadah kepada Tuhan, Dia mencurahkan berkat rahmat-Nya yang tidak habisnya dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk memulaikan ibadah kita. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kesempatan yang Tuhan beri buat kami boleh beribadah, itu satu anugerah yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan Kau kuduskan kami dan biarlah hadirat kuasa-Mu memenuhi setiap kami, bahkan mengunjungi setiap rumah kami, tempat dimanapun kami berada. Sehingga kami berdoa lewat ibadah saat ini, berkat, kuasa, kekuatan, anugerah Allah dicurahkan secara sempurna. Kami buka ibadah kami demi nama Yesus yang luar biasa. Amin. Selamat beribadah. God bless you. Jalan besertaku, Engkau Tuhan yang bekerja dalam segala hal. Meski hatiku dah daging habis lenyap, Engkau Tuhan bagianku selamanya. Engkau Tuhan selalu menuntunku, menopangku, jalan bersamaku. Engkau Immanuel,
Ya, shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bisa ketemu dalam ibadah online kali ini. Kali ini saya akan membawakan renungan buat kita semua apa yang saya dapat. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur kepadamu atas anugerah kesempatan kali ini. Kami boleh bersama-sama bertemu dalam ibadah online, dan kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu, kebenaran-Mu. Secara buat kami, Roh Kudus, sampaikan isi hati-Mu buat kami. Pakai hamba-Mu dengan kata-kata yang terbatas ini. Kami percaya Engkau yang tidak terbatas akan menerangkan bagi kami semua isi hati-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Puji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya rindu bagikan apa yang saya dapat ya dari pembacaan kita dari Yohanes 4. Ini sering kita baca, sering kita dengar. Tapi saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa di perikop ini ya. Ayat ini saya mau baca dari ayat 1 sampai 26 Yohanes 4 ya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya yaitu Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada aku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia beserta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggil suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak punya suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia
harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini pembacaan ini satu kisah di mana Yesus siang hari ketemu dengan perempuan Samaria di sebuah sumur gitu ya. Nah, saya bayangkan ketika siang hari itu udah panas ya, dan perjalanan yang jauh. Zaman dulu belum ada kendaraan seperti sekarang, Bapak Ibu Saudara ya. Kita ada motor, ada mobil gitu ya. Nah, kalau zaman dulu masih jalan kaki. Nah, bayang mungkin siang hari panas, dan kemudian daerah ini tuh daerah pegunungan gitu ya. Jadi nanjak gitu ya, pasti capek dan haus gitu ya. Dan kemudian dia ketemu dengan perempuan Samaria ini di pinggir sumur ini, dan terjadilah percakapan ya, seperti yang kita baca ini. Nah, dari percakapan ini kita tahu bahwa perempuan Samaria ini punya masalah, punya problem yang paling inti, yaitu dia kekurangan atau dia tidak mendapatkan yang namanya kasih, yang namanya cinta. Dia nggak dapat dari orang yang sudah dia nikahi 5 kali, bahkan yang ada pada dia sekarang itu bukan suaminya, entah itu mungkin suami orang atau dia belum mau mengikatkan diri dengan pria ini sebagai suaminya. Wanita ini punya krisis gitu, krisis kasih. Nah, kebetulan Yesus ketemu dan Yesus tawarkan air hidup, di mana air hidup ini dia yang akan diterima oleh setiap orang yang percaya, akan mengalir dari dalam hatinya gitu. Dari dalam dirinya akan terus mengalir air kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita baca tadi di ayat ke-13, Yesus katakan, kalau kamu minum air dari sumur ini, ia akan haus lagi. Jadi sebenarnya kalau kita mencari kasih yang berasal dari dunia ini, Bapak Ibu Saudara, itu kita haus lagi gitu. Kita nggak akan pernah puas mencari kasih yang berasal dari dunia ini. Ayat yang 23 kita langsung lihat ya, tentang penyembahan. Nah, yang saya dapat di sini, Bapak Ibu Saudara, menyembah itu kita tahu bahwa kata menyembah itu berasal dari kata proskuneo. Proskuneo berasal dari kata pros dan won. Won itu anjing, ya. Pros itu artinya anjing yang memihak atau anjing yang datang kepada tuannya dengan seperti menunduk gitu. Kalau kita punya pelihara anjing, Bapak Ibu Saudara ya, datang kepada kita, nunduk terus menjilat tangan kita atau menjilat kaki kita, itu ekspresi anjing tersebut karena dia sayang sama tuannya gitu. Nah, demikian arti dalam kata proskuneo atau menyembah ini, Bapak Ibu Saudara. Saya mendapatkan gini, ketika anjing yang mencium ya, itu ada satu kontak gitu ya dengan tuannya. Jadi saya punya kesimpulan begini, Bapak Ibu Saudara, menyembah artinya kontak dengan Bapa. Di sini katakan menyembah Bapa, artinya kita itu kontak dengan Bapa, menempel atau menjadi satu, terhubung, terkonek dengan Bapa, tersambung dengan Bapa gitu. Bagaimana kita bisa tersambung, terkonek dengan Bapa? Nah, tadi hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-14, yang dimaksud Yesus itu Roh Kudus yang diterima oleh setiap orang yang percaya. Roh Kuduslah yang akan membuat kita konek dengan Bapa di surga. Nah, saya akan bacakan dengan satu firman Tuhan dari Roma 8 ayat ke-15 atau Galatia 4 ayat 6. Bapak Saudara boleh catat. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut, tapi kamu telah menerima Roh Kudus yang telah menjadikan kamu anak-anak.
anak-anak Allah. Oleh Roh Kudus itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi jelas saudara, Yesus tawarkan air kehidupan yaitu Roh Kudus. Dan oleh Roh itulah membuat kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau kita nggak punya Roh Kudus, kita nggak bisa memanggil dia Bapa. Kita nggak punya hubungan dengan Bapa di surga. Kita mungkin dengan Tuhan tuh hanya sekedar, ya dia Tuhan kita, dia Maha Pencipta dan sebagainya. Tapi ketika Roh Allah ditaruh dalam diri kita, itu membuat kita terkonek, terhubung, tersambung dengan Bapa. Bapa itu artinya sumber. Jadi kita tersambung, terkonek dengan dia. Nah bayangkan Bapak Ibu Saudara, Bapa itu dia sumber kasih, sumber sukacita, sumber damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan. Itu semua disalurkan lewat Roh Kudus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita terpancar dari wajah kita, dari ekspresi kita. Kita bisa menyanyi, kita bisa memuji Tuhan, kita bersukacita, ada damai sejahtera. Ini yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi apa itu menyembah? Artinya kita terkonek dengan Bapa. Nah kalau kita terkonek dengan Bapa, di sini dikatakan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam roh saya dapatkan begini Bapak Ibu Saudara, manusia itu punya roh, jiwa dan tubuh. Nah, kalau dikatakan menyembah Bapa dalam roh, artinya bukan menyembah Bapa dalam daging. Kalau daging kita terbatas Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa berada di dalam tempat yang lain dengan waktu yang sama. Tapi kalau roh kita Bapak Ibu Saudara tidak terbatas. Kalau kita terkonek, terhubung dengan Bapa di dalam roh kita Bapak Ibu Saudara, Roh Kuduslah yang ada di dalam roh kita menghubungkan roh kita dengan Bapa. Karena dikatakan di ayat yang ke-24, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya Bapa itu sifatnya roh, dia bukan daging. Nah roh dengan roh itu sifatnya sama. Roh kita dengan roh Bapa, Bapa adalah roh. Bagaimana bisa terhubung, terkonek? Yaitu lewat Roh Kudus yang sudah diberikan dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ini luar biasa. Yesus bahkan katakan di ayat 21, kita menyembah Bapa itu bukan di gunung, bukan juga di Yerusalem, tapi di dalam roh. Artinya kita tidak dibatasi oleh tempat, ruang, waktu, kapan saja. Roh ini tidak dibatasi Bapak Ibu Saudara. Nah jadi luar biasa begini Bapak Ibu Saudara. Kita diberikan Roh Kudus, Roh Allah, supaya kita terkonek dengan Bapa. Bahkan Bapa mencari orang-orang yang mau terkonek, terhubung dengan Dia. Itu Bapak Ibu Saudara. Dia sediakan rohnya supaya setiap orang yang percaya, yang mau, itu terhubung dengan Bapa di surga, tersambung dengan Bapa di surga. Dia sumber sukacita, damai sejahtera, sumber kasih. Dia semuanya ada. Kalau kita dari dunia ini, kita harus cari, kita harus gali, kita harus capek saudara ya. Kita lihat bahwa di sini dikatakan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita sudah tahu bahwa Yesus adalah kebenaran. Yesus katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Artinya, di luar itu semua, kita nggak bisa terhubung dengan Bapa, yang adalah sumber sukacita. Sama seperti lampu, kalau tidak terhubung dengan PLN, ya, dengan sumbernya, dia nggak akan bisa nyala. Mungkin dia punya, misalkan kita katakan, oh dia bisa nyala sendiri, dia punya baterai, tapi akan bertahan cuma berapa lama. Tapi ketika dia terhubung dengan sumbernya, dia akan terus-menerus menyala. Demikian juga kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita terhubung, terkonek terus dengan Bapa di surga, maka kasihnya, sukacitanya
akan mengalir dalam kehidupan kita. Tidak terbatas, 24 jam Bapak Ibu Saudara. Kasih yang Tuhan berikan, cinta yang Tuhan berikan itu kita bisa rasakan 24 jam. Terus menerus, bahkan sampai hidupnya kekal nanti. Nah ini saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita boleh mendapatkan berkat lewat firman Tuhan ini. Nah saya percaya Tuhan, Roh Kudusnya akan terus menerangkan kepada Bapak Ibu Saudara apa yang menjadi isi hati Tuhan.